katakan. Nah, itu bukan berjalan bersama. Artinya berjalan juga harus seiring, seirama. Maksudnya seiring seperti ini. Kalau saya berjalan lambat, tentu teman saya yang di sebelah saya juga harus berjalan lambat. Kalau saya berjalan cepat, tentu teman saya di sebelah juga harus berjalan cepat. Kalau saya berjalan cepat tetapi teman saya berjalan lama, itu berarti dia otomatis ketinggalan. Amin. Ya. Jadi penting namanya kita itu berjalan bersama Tuhan. Maksudnya dari cerita saya ini seperti ini. Saudara, kalau kita mau berjalan ya bersama dengan Tuhan, harus kita fokus kepada Tuhan. Harus kita seirama dengan Tuhan. Harus kita dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan berkata ke kiri, kita harus ke kiri. Kalau Tuhan berkata ke kanan, kita harus ke kanan. Artinya kalau engkau harus datang ke rumah Tuhan beribadah, datanglah beribadah kepada Tuhan selama masih ada kesempatan. Ya. Kalau Tuhan berkata beri, maka engkau harus beri walaupun uangmu tidak terlalu banyak. Bahkan engkau tidak cukup untuk pada hari itu juga engkau akan makan. Tapi Tuhan menyuruh engkau memberi, dan itu harus lakukan. Itu namanya berjalan seirama dengan Tuhan. Saudara, ada banyak tafsiran berkata seperti ini. Kalau orang yang berjalan sama Tuhan, pasti orangnya akan mengalami yang namanya kesuksesan. Ada juga orang berpikir bahwa ketika dia berjalan bersama Tuhan, menafsirkan berhasil, terlindungi, dan aman. Ya, itu sesuai dengan versi beberapa tafsiran. Ya, tentu itu tidak salah. Ya, tapi tahukah saudara bahwa terkadang ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan mendidik kita. Maksud Tuhan mendidik kita adalah Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu adalah ringan. Ya. Bahkan Tuhan berkata, engkau harus mengasihi aku lebih daripada saudara-saudaramu, lebih daripada pasanganmu, lebih daripada orang tuamu. Artinya kita harus lebih memprioritaskan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kalau kita berpikir bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus mengimbangi yang namanya kesuciannya Tuhan, ya, karakternya Tuhan, cara berpikirnya Tuhan itu harus sama. Nah, bagaimana kalau teman Anda berjalan bersama Anda tidak sama dengan pikiran Anda? Bertengkar aja terus di jalan, kesel enggak? Tentu kesel. Kenapa? Karena kita itu berjalan bersama dengan teman kita yang tidak sepaham dengan kita. Katakanlah saya berbicara berbicara saya kepada teman saya itu tentang firman Tuhan. Lalu teman saya ini berbicara yang lain, begitu ya. Berbicaranya dia berkata, wah bagaimana ya, saya merasa kemarin saya judi menang loh. Ini kan gak nyambung, betul gak? Nah begitu juga Tuhan. Jadi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, tentunya harus seirama. Seirama itu bisa mengimbangi yang namanya kesucian, ya, bisa mengimbangi yang namanya karakter Tuhan. Ingat saudara bahwa bukan Tuhan yang menyesuaikan diri kepada kita, tetapi kita harus menyesuaikan diri kepada Tuhan. Amin. Tentu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada godaan, betul nggak? Ada peluang dosa, ada yang namanya ambisi, ada tawaran korupsi, ada tawaran dosa, nafsu dan sebagainya. Itu makanya Tuhan berkata, marilah ikutlah aku. Kata ikutlah aku itu bukan berarti hanya mengikut Tuhan berjalan di belakangnya atau berjalan di sampingnya, tidak seperti itu. Tetapi harus mematuhi
rambu-rambu yang Tuhan sediakan melalui yang namanya firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan mau, ikutlah aku berjalan bersama Tuhan, walking with God, ya, berjalan bersama Tuhan setiap hari, ya. Saudara, suatu kali waktu ada Pak Presiden kita dulu sebelum menjadi presiden, masih gubernur saat itu, Pak Jokowi, dia sering mengadakannya namanya belusukan, ya. Dan dia pasti punya yang namanya pengawal, ya. Bahkan sampai sekarang menjadi presiden juga, dia punya pasukan pengawal presiden, atau mungkin disingkat itu Pas Pampres, ya. Nah, kalau Bapak Presiden tidak sesuai jadwal pun, kalau memang ada dadakan dia mau pergi kemana, Pas Pampres itu, Pak Presiden jangan begitu dong, kami ini capek, kami ini lelah. Oh, tidak seperti itu. Tentu Pas Pampres itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Kalau dia mau pergi ke Jakarta Selatan, Tebet umpamanya, dia harus pergi ke Tebet, ya. Kalau dia mau pergi ke Jakarta Pusat umpamanya, atau pergi ke Jakarta Timur, atau pergi ke Medan, atau pergi ke Kalimantan, ya, dia nggak harus mengatakan ke Pas Pampres itu, wah saya sekian, ini jadwal saya, ini begitu. Tidak harus seperti itu. Mungkin dia berubah jadwal, tetapi Pas Pampres itu harus siap sedia. Begitu juga kita sebagai manusia, ya. Begitu juga kita itu harus mentaati kemanapun Tuhan perintahkan. Kalau Pak Jokowi minta tolong carikan makanan kesukaan saya di Medan umpamanya, tentu pasti akan dicari tahu, tidak akan dipersulit dan sebagainya. Tolong carikan baju batik model begini, tolong cari. Jadi semua itu harus ditaati. Begitu juga kita harus mentaati dan berjalan bersama dengan Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita, berjalan bersama dengan Tuhan itu bagaimana sih? Mika 4 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Mika pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Firman Tuhan seperti ini, Mika 4 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Akan tetapi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selama-lamanya dan seterusnya. Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tentu kita itu
Seperti yang saya katakan tadi, harus mengikuti Tuhan. Kalau kita mengikuti Tuhan, tentu kita tidak boleh memaksa Tuhan mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Itu keliru. Ya. Mika ini menuliskan tentang nubuat apa yang terjadi pada bangsa Israel waktu masa pembuangan, ya. Dan dia itu menubuatkan bangsa Israel bahwa mereka akan kembali dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca kitab Mika, waktu itu bangsa Israel berbuat jahat, ya. Bahkan para pemuka-pemuka agama pun sikapnya tidak benar, hatinya tidak berpaut kepada Tuhan, hidupnya tidak kudus lagi di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Maka para pemuka bangsa Israel saat itu dihukum, saudara, ya. Kalau kita berbicara bahwa di ayatnya yang berikutnya dikatakan di ayatnya yang ke-1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Mika 4 ayat 1 dan 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi. Ya, ayat 2 dikatakan di situ ada tertulis, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi yang poin pertama yang saya bahas saat ini adalah berjalan bersama Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengar pengajarannya dan mentaatinya. Ya. Bersedia datang ke rumah Tuhan, mendengar pengajarannya dan mentaatinya, seperti yang tertulis di ayat 1 dan 2. Mari kita naik ke atas ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya atau tentang firman-Nya. Saudara, ada banyak orang Kristen itu sifatnya seperti Marta, bukan sifatnya seperti Maria. Apa bedanya Maria dengan Marta? Maria itu dengar apa kata Tuhan, ya, dan dia lakukan. Tapi Marta sibuk. Ada banyak orang tuh datang ke gereja, dia hanya memberikan waktunya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dia memikirkan sesuatu yang sibuk dalam dirinya. Kesibukannya bahkan online seperti ini. Saya tidak tahu Anda online di rumah atau tidak, atau mungkin Anda fokus atau tidak. Saya berkata saat ini kepada Anda, hendaklah Anda walaupun online di rumah, jemaat yang online di rumah, haruslah bersifat seperti Maria. Ya. Jangan sampai ketika kita keluar dari tempat ibadah atau setelah selesai ibadah online, ya, hidup kita itu tidak berbuah, atau hidup kita itu tidak seperti apa yang Kristus mau. Amin. Ya. Jadi Tuhan mau bahwa kita itu hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Saudara, yang kedua dijelaskan di ayatnya yang ketiga dan keempat. Yang pertama tadi berjalan bersama dengan Tuhan berarti bersedia datang ke rumah Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan adalah hidup bersedia dipimpin oleh Tuhan, sehingga hidupnya penuh dengan damai sejahtera, bersedia dipimpin oleh Tuhan. Ya, ayatnya yang ketiga dan keempat dikatakan seperti ini. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Ya. Hakim dan wasit.
Hakim itu adalah pemimpin yang memutuskan perkara dengan adil. Kalau wasit adalah pemimpin pertandingan yang tidak memihak, ya. Nah, kalau dia adalah hakim, ya, tentu kalau dia hakim dia memutuskan dengan adil. Bagaimana supaya masalah atau kasus tertentu itu tidak berkepanjangan dan betul-betul adil dan merasa ada damai sejahtera. Wasit adalah sesuatu yang memutuskan, ya, pertandingan, dan dia tidak memihak satu. Kalau ada yang berdosa dia langsung, atau ada yang salah dia berikan kartu merah, ibarat permainan bola, ya. Nah, jadi tidak ada pertengkaran kalau tidak ada wasit, kalau tidak ada hakim. Ribut, saudara. Tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu kita harus siap dipimpin oleh Tuhan, ya. Harus taat. Amin. Ya. Orang yang siap dipimpin oleh Tuhan, dia mempunyai ciri-ciri, saudara, ya. Dia mempunyai buah dalam hidupnya, ya. Terlihat dari ketaatannya, terlihat dengan walaupun sekalipun apapun yang terjadi, dia tetap setia mengikut Tuhan, ya. Dia siap dipimpin oleh Tuhan. Dia bertumbuh, dia mulai hidup, mulai dari yang kecil, mulai dari bayi rohani sampai akhirnya menjadi dewasa, menjadi takut akan Tuhan. Ada perubahan dalam hidupnya. Semakin dia semakin tua, ya, keegoisan dirinya semakin berkurang, semakin mengikis, seperti ilmu padi. Ilmu padi berkata semakin dia berisi, semakin menunduk, ya. Tapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, tidak mau dipimpin oleh Tuhan, ya, semakin dia tidak suka dipimpin Tuhan, tidak seperti ilmu padi, saudara. Dia semakin tua tapi semakin menanduk, bukan menunduk, ya. Artinya dia betul-betul keras kepala, saudara. Karena itu Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Kita diciptakan orang yang menjadi pemimpin, dia pasti hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam ucapan syukur. Suatu kali ada sebuah kisah seorang panglima, saudara, seorang jenderal yang tidak terkalahkan. Lalu suatu kali ada bangsa besar mengepung dia tanpa ada, dan itu banyak sekali pasukannya. Lalu dia berpikir ini bakal kalah karena mereka sudah dikepung, ya. Lalu seorang panglima ini menyimpan satu koin. Mereka para yang lain yang sudah selamat lari sampai di pinggir jurang, saudara. Mereka itu tidak bisa lari kemana-mana karena sudah terkepung. Lalu apa yang terjadi di saat di pinggir jurang tersebut? Bagaimana ini panglima, kita akan mati. Lalu dia berkata, saya ada koin. Kalau koin ini berbentuk gambar dapat, kita pasti menang. Tapi kalau dia berbentuk angka, ketika saya lempar kita pasti kalah. Lalu panglima ini mengambil koin tersebut, dia lempar ke atas, lalu dia ambil, tep. Lalu dia buka, oh ini ada gambar bukan angka, kita menang. Lalu tiba-tiba mereka bersorak-sorai, mereka optimis menang walaupun mereka sedikit. Lalu mereka mengatur strategi untuk mengalahkan musuh mereka. Lalu apa yang terjadi? Betul, memang menang. Lalu mereka setelah menang, ada seseorang berkata, Panglima, luar biasa. Gara-gara kita itu menang, untung kita nggak dapat angka, tetapi dapat gambar. Si panglima ini tertawa kepada orang yang menanyakannya. Lalu panglima ini berkata seperti ini, tahukah kamu, koin ini saya buat dua, saya lapisin, yang belakang sama yang di depan semuanya gambar. Loh, kok bisa begitu panglima? Supaya kalian optimis, yakin untuk menang. Ya. Seorang pemimpin itu, saudara, yakin menang, dan dia dipimpin oleh Tuhan. Ya. Orang yang dipimpin oleh Tuhan seperti Yosua, ya, dia berani melawan bangsa Amalek. Kaleb,
dan Yosua, 13 pengintai, ya, 12 pengintai itu yang diutus oleh Musa. Yang 10-nya ketakutan, tetapi Yosua dan Kaleb berkata kepada Musa, jangan takut, kita pasti akan menang melawan orang-orang enak. Tahu orang-orang enak, saudara? Orang-orang enak itu orang-orang yang tingginya raksasa. Sedangkan bangsa Israel itu tidak terlalu tinggi dan banyak pasukannya. Tetapi Kaleb dan Yosua berani karena Yesus ada dan mereka tahu bahwa Allah memimpin mereka. Yang terakhir, saudara, hidup berjalan bersama Tuhan adalah hidup yang penuh komitmen dan kesetiaan. Ya, saudara, orang yang komitmen dan setia itu dibutuhkan oleh Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tadi, hidup di dalam Tuhan berarti kita datang ke rumah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Yang kedua, orang yang berjalan bersama Tuhan, bersedia dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga, orang yang berjalan bersama Tuhan, hidupnya penuh komitmen dan setia kepada Tuhan. Tidak mau dipengaruhi oleh ilah-ilah yang lain. Saudara, suatu kali waktu ada sebuah kisah orang yang setia seperti ini. Ada seorang keluarga, saudara, keluarga ini mau pergi berwisata. Dia memakai mobil saat itu. Lalu mereka pakai GPS atau pakai peta. Ya. Lalu mereka mereka periksa dulu mobilnya baik atau tidak. Ketika mereka berjalan belok-belok jalannya, ada yang berbatu dan sebagainya. Tentunya itu sangat membosankan, betul? Ya, tetapi mereka punya tujuan. Ya, saya harus sampai ke sana karena saya lihat di YouTube pemandangan itu sungguh bagus. Jadi mereka berusaha walaupun jalannya berbelok, jalannya rusak, mereka tempuh. Ya, sampai akhirnya sampai di tempat tujuan ada sesuatu yang indah luar biasa. Saudara, saya berkata kepada Anda untuk terakhir kalinya, berjalan bersama Tuhan, Anda harus punya tujuan. Ya, sesulit apapun yang terjadi dalam hidup Anda saat ini, ya, saya berkata kepada saudara, Tuhan bekerja bagi hidup saudara dan Dia akan memberikan sesuatu yang indah bagi saudara. Ya, saya percaya Anda diberkati oleh Tuhan buat malam hari ini. Dan semua akan dipimpin oleh Tuhan dan ada di dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.